akhirnya ada stigma bahwa kalau lu hire arsitek Indonesia ya hanya untuk ngerjain yang receh-receh. Di zaman sekarang kita dituntut tuh cepet, budgetnya dipres abis-abisan, cost desainnya, tapi nanti begitu arsitek asing buka di Indonesia, let's say di Bali, oh bagus nih karyanya, karena kliennya memberikan waktunya panjang, memberikan budgetnya besar. Akhirnya lu gak bisa jadi tuan di rumah lu sendiri. Apa yang lo dapat dari ikut sayembara itu? Yang pasti nomor satu mental menurut gua. Company-company itu suka nyari tuh mental anak sayembara gitu. Kalau lu pernah ikut sayembara itu jadi salah satu portfolio yang lebih menarik dibandingkan lu internship atau organisasi dan lain sebagainya. Lo kalau nerima tim juga begitu, nyari yang mental sayembara? Awalnya iya, tapi belakangan enggak. Jadi raw minimalism itu aliran lo tuh, bahan mentah, minimalis, nggak diapa-apain gitu. Kalau gue ibaratin kayak sushi, bener-bener lu prepare ingredientsnya, mas motong tekniknya harus bagus, pas lu makan ya bener-bener as it is. Kalau ingredientsnya nggak enak ya nggak enak. Jadi lu minimalism itu kalau detailnya jelek kelihatan bro, bobroknya. Welcome Ray, tuh Kelapa Gading lagi. Kita langsung aja, lo short intro dong, who is Ray? Waduh. Dalam satu kalimat, bisa nggak? Biar orang awam juga ngerti. Iya. Gue Ronaldo Theodore, gue prinsipal dari Art Design Studio. Simple bro. Oke, Iya. itu prinsipal di bidang architecture kan ya? Architecture, Bisnisnya iya architecture. architecture lah. Project yang lo kerjain apa aja? Project yang kita kerjain beragam sih bro sebenarnya, karena aku bukan tipe yang kayak style lu apa, proyek yang lu kerjain apa. Kita kerja banyak hal, tapi kita lebih sebagai thinking partner bro. Tapi kalau mostly residential, commercial, hospitality. Tiga. Oke, Iya. paling banyak, yang paling lu demen lah yang mana? Yang paling demen tiga-tiga. Tiganya demen ya? Tiga-tiganya, tapi nanti mau gue kecilin menunya. Oh, Susah ngejagain menu kebanyakan. Oke. Menu artinya tadi kan menu 3 tuh. Heeh. Residential, commercial, sama hospitality. Lo mau kecilin menu maksudnya kurangin? Gue mau fokusin. Oke. Tapi yang ini mungkin nanti gue operate sendiri lah. Operate sendiri maksudnya apa? Nanti deh. Nanti ya, oke. Rahasia. Oke, gua riset-riset nih, lo dulu katanya waktu kuliah sering sayembara ya? Ikut sayembara. Itu lo ngapain sih ikut sayembara? Sayembara tuh gue ikut sebenarnya awalnya coba-coba, tapi kan di sisi lain pas kita kuliah kan nyari inilah bro, nyari uang jajan lah, ya kan. Oh, nyari duit tujuannya? Awalnya gue cuma ngeliat kayak ih menarik juga nih gitu. Terus di sisi lain bosen kuliah kan gitu kan, kayak setahun tuh desain bangunan misalnya rumah tinggal nggak satu semester rumah tinggal doang gitu kan, bosen bro. Kerja lu udah beres lu mau ngapain, nganggur. Nah gue bukan tipe yang main-main, cuman kayak nggak mungkin main-main terus juga kan, makanya coba-coba awal sayembara. Gitu terus keterusan pas lu udah masuk enjoy keterusan bro. Jadi ada challenge berikutnya kan, ikut yang sayembara lebih tingkatnya nasional, internasional, collab dan lain sebagainya gitu. Apa yang lo dapat dari ikut sayembara itu menurut lo? Sayembara banyak sih bro. Yang pasti nomor satu mental menurut gua. Mental. Makanya suka orang sebut mental anak sayembara gitu. Kayak company-company suka nyari tuh. Kayak kalau lu pernah ikut sayembara itu jadi salah satu portfolio yang lebih menarik dibandingkan lu internship atau yang gue denger ya. Dibandingkan lu internship atau organisasi dan lain sebagainya. Tentu dua ini juga menarik, tapi mental anak sayembara tuh mental tahan banting bro. Ibaratnya kata besok kita kumpul project ya, bisa tuh terjadi dengan kualitas yang bagus. Oh oke. Iya. Itu bukan anak kuliah semua begitu ya? Enggak. Besok kumpul gitu ya? Enggak, beda. Kalau anak kuliah besok kumpul, ntar kerjainnya H-1. Oke. Kalau anak sayembara kan karena lu berkuliah sambil sayembara, dan bahkan lu bisa sayembara itu gak cuma satu kan sekali ikut, bisa ada 3, 10, beda-beda tim. Jadi lu belajar managing juga waktu masih kuliah. Oh, soalnya sayembara itu biasanya bukannya one man show ya? Maksudnya lo mesti bikin tim gitu? Bisa sih, lu bisa sendirian tapi most likely kayaknya tim sih. Lo kalau nerima tim juga begitu, nyari yang mental sayembara nggak? Awalnya iya, tapi belakangan enggak. Kenapa tuh? Challenging bro, karena kalau anak saya mah biasanya lebih ambisius. Dia pasti datang ke company lu, studio lu buat belajar,
and then mereka cabut. Nah buat kita kan sebagai company kan pengennya long term bro. Gue lebih pengen jalin relation sama tim tuh long term, kita sama-sama belajar, sama-sama berkembang. Kalau keluar masuk capek ngajarinnya gitu. Jadi plus minus ya, orang sayembara jago bisa tapi lompat melulu. Pengalaman lo begitu? Pasti bro. Nah, kalau dari kota besar terutama, kemudian dia yang sering ikut bersayembara, kemudian apa ya, orangnya bukan yang kutu buku banget ya pastilah. Kalau zaman dulu mungkin 3-4 tahun, sekarang mas tahun 2 tahun udah cabut. Jadi dari hasil lo ikut sayembara itu, lo sebenarnya dapatnya apa? Lo mendapatkan kayak self validation, kayak misalnya wah gue ternyata sanggup ya, atau emang lo pure for the money, atau ada pembelajaran apa di situ yang lebih dalam? Iya pasti dua-duanya tadi ya. Karena kan satu, kalau mandi karena gue kan dulu pas kuliah harus menghidupi diri sendiri. Jadi itu kewajiban bro. Bedanya adalah gue sayembara bukan buat menang untuk self validation. Tuh biasanya gue gak peduli bro. Gue gak peduli orang validation ini masuk media apa, waktu itu gue gak peduli. Ya, sampai sekarang pun gue juga gitu sih gak peduli bro. Gue cuma peduli adalah besok gue makan apa, bulan depan gue bayar kos gimana gitu kan. Jadinya yang gue incer itu dulu. Jadi sebelum gue ikut sayembara, kan sayembara banyak bro zaman itu ya. Zaman itu baik banget. Jadi gue lihat dulu nih, mana kalau gue ikut chance gue menang misalnya 90%. Kalau gue nggak bisa ikut menang, gue nggak ikut. Jadi gue nggak mau gambling, gue nggak mau spend my energy untuk hal yang kalau gue ikut for nothing. Gitu. Tapi itu mungkin setelah kayak setahun bersayembara sih. Di awal setahun kan pasti lu coba-cobain semuanya. Lo tau dari mana sayembara yang lo kayaknya bisa menang nih gitu? Kriterianya gimana? Kebaca bro, kayak lu juga ke foto juga kan. Kalau kita as a bisnis kan sekarang lu tahu ya, kayak project-project lu ketemu klien, oh ini kayaknya klien gue nih, ini bukan klien gue. Sama sayembara juga gitu, ada yang kayak ini sayembaranya gue nih, bukan sayembaranya lu. Belum tentu bukan karena lu nggak jago atau apapun ya, tapi dari temanya, komposisi jurinya, timing, banyak hal sekali gitu loh. Dan sama style lu kan. Kalau kita sayembara kan mungkin yang dilihat hanya idea bro, tapi kan sebenarnya kan di balik itu kan kita kan punya idealisme ya kan. Walaupun anak kuliah mungkin idealismenya nggak setajam itu ya. Ada yang mungkin lu lebih kerjain banyak, ada yang lebih pengen satu tapi bikinnya perfect. Ya simple as itu aja. Oke. Jadi nanti di tahun pertama pasti nyoba-nyoba dulu, ntar lama-lama bisa ngebaca ya. Iya betul. Nih gue nih bisa betul, nih betul, gitu. betul. Jadi cara bermain sayembara juga seperti itu. Harusnya. Menurut gue. Menurut keyakinan saya. Terus lu menang nggak dulu? Sering menang artinya? Ya lumayan. Mau nggak mau. Kalau gue mau nggak mau bro. Harus menang. Harus menang. Kalau nggak besok nggak sampai kosan. Keren banget. Tadi artinya itu ada drive yang memang ya lu harus achieve gitu ya. Ada self motivationnya lebih ya dibandingin mungkin orang yang ngikut cuman buat main. Kalau lu survival ikutnya. Sometimes tapi jadi lu push yourself too hard juga sih gitu. Ya which is good, tapi ya kalau buat anak muda ya nggak sih? Good and not good ya sebenarnya. Not goodnya di mana? Banyak hal. Gue kayak maksudnya kayak harus gue lebih banyak main sama adik gue di saat itu. Ya gitu-gitu loh bro. Jadi lu kayak missing, nggak bisa lu achieve semuanya antara family, friends, career gitu ya. Pasti ada salah satu yang terkorbankan di umur-umur fase tertentu. Ya that's true sih. Itu emang mesti milih ya gimana. Exactly. Lalu lu dulu begitu lulus langsung bikin biro sendiri gak? Apa sempat kerja gak dulu di mana? Sebenarnya nggak semulih itu. Jadi karena gue tadi bersayembara terus tuh bro, to be honest, pas gue lulus itu somehow pokoknya pas pengumpulan skripsi gue bermasalah lah. Nah jadi gue nggak bisa ikut wisuda di tahun gue. Jadi gue di hold tuh sama kampus. Ya udah nggak apa-apa, tapi kamu ikut wisudanya berikutnya lah, ada suatu kelompok gitu. Nah akhirnya kan gue bingung tuh di 6 bulan itu gue mau ngapain. Ya udah gue lanjut aja freelance segala macam karena sebelumnya gue udah lakukan. Terus gue ngerjain 6 bulanan itu, terus gue berpikir ya udah what if kalau gue create my own studio gitu loh. Walaupun tadinya sempat berpikir pengen kerja di sini, kerja di luar dan lain sebagainya, ada beberapa tawaran juga gitu. Karena kan gue nyangkut di situ. Oke. Iya, makanya gue bikin RTDS waktu itu. Oh itu your first company, begitu lulus langsung bikin RTDS tuh? Sebenarnya nggak bisa dibilang company sih. Lulus kayak branding aja gitu lah. Oke, yang penting ada namanya lah gitu kan. Ada namanya. Oke, terus lu udah terima project tuh ya? Udah terima project. Berapa lama itu terima project? Pokoknya RTDS tuh setahun. Terus gue nekat
Gue nekat bro, gue sewa office di 1 PM. Udah nggak tahu Terus lagi. adalah gue hiring tim segala macam. Padahal kan untuk membangun studio company itu kan architecture studio tuh gila banget mesti dipikirin tuh, kayak ada 1.000 hal lain nih yang Oke. atau 10.000 hal yang gue nggak tahu di saat itu. Ya. Udah ngomongin business development, manajemen segala macam. Udah gue jalan-jalan aja. Dan very very challenging. Jadi lu cuman bisa desain, belum tentu lu bisa buka your own studio. Ya, itu different game banget ya. Different whole new level bro. Terus what happened? Somehow survive sih sebenarnya setahun. Sebenarnya kalau gue berpikir balik kayak sekarang gue berpikir lagi kalau itu dilanjutin pun bisa-bisa aja. Cuman mungkin gue akan melewati deviasi jalan yang berbeda dengan yang jalan yang sekarang gue laluin. Oke. Gitu. Pasti akan lebih banyak trial and error. Hmm. For sure itu pasti trial and error banyak sekali bro. Terus dari situ artinya lu sempat di mana tuh? Lu nge-apply ke Ang waktu itu ya katanya. Sebenarnya gue waktu itu dipanggil sama, diajak ngobrol sih sama almarhum Pak Juara. Oke. Diajak ngobrol terus kayak mau ngapain, mau berikutnya mau gimana. Ya udah tanya-tanya lah, maksudnya masa lu langsung buka gini-gini segala macam, lu nggak mau belajar dulu gitu kan. Terus ditanya lah lu mau kemana, mana aja tawarannya. Gue bilang ini ada ini gue bilang. Ya udah deh, terus gue ngobrol-ngobrol juga sama cewek gue waktu itu Sina. Terus kayak ngobrol-ngobrol, Nat udah masang dulu. Oh dia udah di sana, Dulu, oke. ya dari intern dia. Terus akhirnya udah gue masuk ke Masang, gue datang ngobrol-ngobrol sama Masang. Masang saya mau dong belajar. Awalnya gue bilang gue belajar 1 tahun bro, terusan. Oh gitu. Nggak berasa. Berapa lama Hero di sana? Kayaknya 2016 sampai 2020, 4 tahun. 4 tahunan ya. Iya, Oke. terlalu asik sampai gue juga lupa sebenarnya. Even yang mengingatkan gue lagi Masang, lu yakin nggak mau, lu bukannya katanya dulu cuma mau bentar, mau melanjutkan cita-cita lu. Ya bener juga Masang, terlalu asik di sini. Oh. Iya. Apa yang lu dapat dari ya menurut lo waktu itu kan lo setahun sendiri, terus lo akhirnya coba bergabung di sebuah biro gitu kan yang sudah lumayan established. Lo dapat apa kira-kira waktu itu? Banyak bro, tidak terhitung dan tidak ternilai menurut gua ya. Maksudnya kalau kita karyawan nih, ada aja yang pasti lu komplain, ya kan? Maksudnya yang gue kaget di saat itu adalah karena gue dari lulus gue tidak punya pengalaman bekerja dan gue buka sendiri. Tapi kan saat gue buka sendiri gue punya tim juga, gue menghandle klien, vendor dan lain sebagainya. Kemudian gue pindah bekerja bro ke level bawah gitu ya. Masang pun bilang kayak gue gak mau beda-bedain orang ya di sini. Lu masuk dari bawah semua, dari tempat-tempat yang jarak magang di depan gitu. Terus peer pressure juga bro, kalau kayak gue lagi duduk depan terus ada teman-teman yang arsitek senior lainnya kayak lu di sini gitu kan, peer pressure karena gue nggak cerita gitu. Tapi justru di situlah gue melihat banyak hal yang gue belum lihat sebelumnya gitu loh. Kita ngomong culture, kita ngomong banyak banget. Iya. Apakah kalau lu nggak ikut di sana 4 tahun, lu missing out something? Pasti bro, pasti itu udah S2 S3 gue tuh. S3 di situ ya. Iya. Bener-bener itu udah kayak kampus, live kampus bro. Apa yang membuat lo merasa waktu itu, oke deh gue lanjut sendiri lagi gitu? Habis itu langsung bikin arti kan? Nggak juga. Oh nggak juga? Nggak juga. Ya tadi sih sebenarnya panggilan ya, Mas kan ingetin lagi gitu. Beliau baik banget lah. Beliau baik banget. Maksudnya tidak memikirkan dirinya sendiri gitu ya, udah benar-benar mikirin tim. And then dari situ gue berpikir, tiap hari gue jadi berpikir, iya bentar juga ya. Tapi kalau gue keluar gue gimana ya, ngapain ya? Karena kan kalau lu kerja nyaman ya sebenarnya. Kan arsitek itu kan kayak pekerjaan hobi bro. Lu Buat some people hobi. Ya mostly lah. Mostly ya. Mostly lah. Maksudnya lu pekerjaan paling enak, misal lu foto. Paling enak apa? Lu foto tanpa mikirin finance. Tanpa mikirin nyari kliennya kan sama. Kalau lu kerja di tempat Masang tuh kayak studio, kanvas. I think in any architecture company ya, lu kerja aja tanpa mikirin banyak hal. That's itu tuh enak banget. Ketika mau buka sendiri, gue berpikir adalah, wah gila, challenge-nya akan gue hadapi seperti yang gue pernah hadapi dulu. Dan karena gue udah tahu, itu menjadi hal yang sebenarnya gue lebih berhati-hati. Kalau mungkin gue nggak pernah buka, gue akan lebih kayak nekat. Ngerti gak sih lu kalau belum pernah coba, lu belum pernah coba lu lebih nekat kan? Nggak tahu apa yang ada di situ di depan. Iya, bener, karena gue udah tahu gue jadi kayak, wah ini gue mesti lebih hati-hati. Makanya pas gue udah selesai, gue nggak langsung buka. Gue belum tahu bahkan nama arti, jadi masih udah jalanin dulu aja.
ambil project as usual dan lain sebagainya. Dan ya udah, sebenarnya Mas baik juga, dia kasih gue waktu juga sih sebelum keluar, jadi udah bisa untuk handle project. Jadi sekarang Arti udah berapa lama total tuh sampai sekarang? Bulan Mei kemarin baru beranjak ke 6 tahun. Oh 6 tahun ya. Iya. Untuk Oke. studio arsitek still yang masih balita bro. Masih Masih balita. ya nggak balita sih 6 tahun lah ya, lewat dikit. Balita bro. Nah sekarang kalau di company lo sekarang nih, si Arti Design Studio ini sebenarnya filosofi lu apa sih? Soalnya gue ngobrol sama lu kayaknya tuh idealis banget kalau menurut gue. Apa yang ada di kepala lo gitu dalam waktu menjalankan biro ini? Iya. Sebenarnya awalnya simple bro. Gue simple. Gue bikin Arti itu gue pengen memberikan meaning ke dalam project, makanya namanya Arti. Oke. Tapi di sisi lain, nah ini mungkin gue ceritain juga. Gue belum pernah cerita sebelumnya. Kan studio gue pertama namanya RTDS. Ya kan itu kan simple lah, kayak nama gue banget. Renaldo Theodore Design Studio. Ya. Terus semuanya pakai huruf besar. Nah di Arti gue pengen adalah versi alter egonya dari RTDS. Gue nggak pengen nama gue sendiri yang muncul, tapi gue pengen sebagai a group of people. Makanya Arti itu sebenarnya ya masih singkatan nama gue, Arti. Di bahasa Inggris Arti. Yeah. Tapi di sisi lain dia meaning dengan hurufnya semua huruf kecil. Oke. Jadi spirit di Arti itu kita pengen make world to be a better world. Makanya kita innovation kan. Artisan, research, tradition, innovation. Oh gitu, itu ada singkatannya juga akronim, tuh ya, Arti juga. Akronim. Oke. Ya, akronim itu yang jadi core value kita untuk ngerjain setiap project. Dan ternyata itu challenging. Susah banget mengaplikasikan itu. Artisan tuh udah challenge satu tuh ya. Iya. Terus R tuh research. Ya research lo kuat. Iya. Terus T-nya apa tadi? Tradition apa? Tradisi kita, makanya kita membangun sesuatu tuh bukan cuman, kan tradisi itu terbentuk dari culture itu bentuk dari kebiasaan dan lain sebagainya. Nah ketika kita mendesain tradisi bukan selalu kayak tradisi arsitektur lokal, nggak harus selalu seperti itu gitu loh. Kita mau membuat sesuatu itu yang permanen dan timeless gitu bro. Oke, lo ngomong tradition ini in context of design, bukannya culture, human. Oke. Tradisi apa yang ada di kantor lo sekarang yang menurut lo unik? Studio gua gini bro, jadi kita punya certain core value, tetapi any kind of ideas itu kita open. Kita very open terhadap ide itu, tapi harus berjalan menuju ke visinya Arti. Ya makanya kita nggak kunci lock material, form, bentuk. Kan kalau kayak, oh lu material ini, atau lu arsitekturnya bentuknya seperti ini terus. Atau lu tipe arsitek yang mungkin hanya ngerjain typologi tertentu, kita open. Skala kecil banget, di bawah 100 sampai 100 hektar kita kerjain bro. Makanya kadang-kadang kalau ngerjain nih, baik gua sendiri ataupun tim, suka hilang skala bro. Naruh orang kayaknya cukup nih, anjir ternyata hilang orangnya cuma setitik gitu. Oke. Iya, dan itu challenging bro, itu susah. Lu jadi kayak perlu waktu untuk pas ngerjain proyek besar ke proyek kecil tuh, lu bahkan perlu waktu untuk cleansing. Karena nggak bisa langsung pindah ngerjain. Nah itu untuk kita ngatur timeline tuh jadi it's very challenging. Itu gue maksud tadi menunya, makanya gue mau kecilin bro. Oh oke. Ya, karena kalau nggak untuk adjusting juga butuh waktu nih ya. Betul. Dari proyek gede, proyek kecil. Betul. Bahkan learning curve-nya jadi panjang untuk tip. Kalau arsitektur standar mungkin lu belajar 6 tahun, ya mungkin kalau dengan cara ini lu bisa belajar 10 tahun gitu. Karena tapi kan lu belajarin semua hal bro. Oke. Iya. Artinya mau lebih fokus sebenarnya ya. Lebih fokus dulu lah di certain typologi bangunan atau scale mungkin ya. Begitu nggak maksudnya? Lebih ke arah ini, jadinya gue baru menyadari belakangan bahwa kita tuh bukan arsitek. Ini menurut gue nih, bukan arsitek yang pada umumnya. Maksudnya gini, tugas arsitek adalah merancang. Lu dapat brief, lu dapat lahan, lu rancang. Nah, gue tuh baru sadar lately adalah kita tuh sebagai thinking partner. Makanya dibutuhkan di Arti itu adalah orang-orang yang mampu berpikir secara critical thinking, mampu menganalisa dan membuat sebuah hipotesa baru untuk men-solve masalah yang ada. Itu kan yang disebut innovation kan bro. Oke. Creating sebuah hal untuk solve problem yang udah ada, yang udah occur gitu. Jadi di situ gue baru sadar bahwa ya udah gue nggak lock. Kadang-kadang mostly sekarang itu tuh dapet project yang nggak ada site, kita milih. Lu milih? Kita milih site. Misalnya dia punya certain lahan, kita kayak
ini bagusan ini jadi ini jadi ini jadi ini. Sampai ke level operationalnya, itu yang gue maksud tadi. Ketika kita desain, kita kan hanya mendesain only. Setelah itu kan kita serah terima ke klien atau owner, mereka jalanin. Mereka operate bro. Let's say kita ngomong rumah, commercial, hospitality, mereka operate. Kita udah nggak punya in charge anything, apapun. Ketika mereka udah operate. Padahal architecture yang tadi gue bilang bro, tradition. Lu butuh waktu panjang untuk orang tuh bahkan bisa adapt terhadap bangunan itu. Apalagi kalau lu memberikan sebuah typology baru. Ya kan nggak bisa orang kayak dikasih manual book kayak di mobil gitu kan. Terus kayak baca pasti nggak dibaca juga gitu kan. Nah ketika kita sampai ke level operational, kita bisa memaintain bahwa si bangunan itu memberikan 100% yang seharusnya bangunan itu bisa berikan kepada orang, lingkungan, neighborhood, alam. Jadi lu punya desain juga memikirkan ke konteks yang lebih luas di luar bangunan itu juga. Dampaknya maksudnya gitu ya. Betul. Dan mostly klien suka ngapain kita mikirin tetangga, ngapain kita mikirin orang lain. Baru gue mau nanya, emang klien memang peduli? Harus peduli bro, harus peduli. Emang lo bisa memaksa itu ke klien? Maksudnya klien kan, gue mah yang penting dapat duit aja udah operate gitu kan? Ada terjadi deh enggak? Ada terjadi deh enggak? Tapi at least lo udah berikan pemikirannya lah ya, harusnya begini gitu. Kalau misalnya mereka nggak mau melakukan, artinya kan itu udah di luar kontrol lo nggak sih? Betul, tapi kan jadinya usaha yang lo lakukan looks like sia-sia. Betul. Ya kan, lu mengulang lagi nanti ke klien baru, ngejelasin lagi, ulang lagi, ngejelasin lagi. Tapi timeline di zaman sekarang kita dituntut tuh cepet. Sedangkan gue butuh waktu riset. New client berarti semuanya tuh baru gitu loh, kayak blank canvas. Gue nggak tahu dia seperti apa, bagaimana cara dia mengoperate, bagaimana cara dia manage. Ya kan, visi misinya dia apa, gue gak tahu tuh. Akhirnya gue kejepit, dan gue rasa gue gak sendirian. Ini kita segitiga bermuda yang gak bisa keluar dari jalur ini untuk I think arsitektur Indonesia bro. Waktunya diminta cepet, budgetnya di press abis-abisan, cost desainnya, and then si arsitek ini pengen berkarya tapi kedorong lagi sama waktu, kedorong sama budget. Udah terus-terus muter-muter aja begitu. Udah muter-muter aja. Tapi nanti begitu misalnya contoh arsitek asing buat di Indonesia, biasanya di Bali, oh bagus nih karyanya, karena kliennya memberikan waktunya panjang, memberikan budgetnya besar, dia bisa leluasa bekerjanya. Gak comparable kan, sebenarnya kan gak apple to apple. Tapi untuk publik, orang hanya melihat nilainya apa, bagus dan gak bagus. Akhirnya ada stigma bahwa kalau lu hire arsitek Indonesia ya hanya untuk ngerjain yang tanda kutip nih, receh-receh, atau jadi lokal arsitek. Akhirnya lu gak bisa jadi tuan di rumah lu sendiri, which is di negara lu sendiri. Padahal gak dikasih kesempatan sebenarnya, gak dikasih budget, gak dikasih waktu. Ekosistem itu tidak membentuk untuk lu bisa menjadi mengeluarkan seluruh kreativitas yang lu punya. Padahal kita banyak banget arsitek Indonesia tuh menurut gue hebat banget. Jauh lebih hebat dibanding negara-negara tetangga, tapi tidak terekspos. Berarti harus belajar jual mahal. Portfolio kamu udah bagus, tapi kok lebih dikenal teman kamu yang portfolionya biasa aja? Karena dia lebih sering muncul di media. Mungkin bukan karya kamu yang kurang, tapi cerita di balik layarnya yang belum disampaikan. Saya Mario Wibowo, Architectural Branding Specialist, dan kita bisa bantu kamu untuk membuat marketing blueprint untuk bisa jadi lebih diingat oleh klien-klien kamu. Dan kita juga bisa realisasiin melalui fotografi, videografi, podcast, dan juga social media management. Bisa DM saya di Instagram @mariowibowo_ dan kita bisa mulai dari situ. Kalau hire arti, gue minta waktu ngedesainnya setahun, budgetnya minimum 30M. Kalau gue nggak mau gitu. Susah dapet proyeknya bro. Gak makan deh soalnya. Lo gak makan. Iya. Itu sih kembali ke bargaining power juga ya menurut gue ya. Of course kita ada yang namanya dream client kan. Dream clientnya adanya klien datang, terserah lo, waktunya masih lama, duit ngomong aja berapa, juara itu kan. Tapi itu kayaknya setahun belum tentu satu ya. Yang bisa begitu. Itu 1/1000 bro. 1/1000 ya. Susah banget. Susah. Ya, I agree. Lo bangun arti ini udah bareng sama Sinat artinya? Enggak, sendiri. Oh sendiri dulu? Sendiri. Terus Sinat kapan bergabung? Sekitar 3-4 bulan arti berjalan. Atau 6 bulan nih bahkan gue lupa. Itu dia masuk sebagai apa? Gak ada bro. Kita di awal bener-bener ya udah, kita partneran di sini karena dia juga waktu itu udah jadi istri gue. And then gue bilang kita sebagai coworkers ya,
rekan kerja sebagai co-founder dua-duanya. Oke. Gue memisahkannya adalah gue sebagai principal design, lu sebagai design director. Tapi sama-sama desain nih. Nah, Lu ngerti gak? beda judul doang tapi Lu sama-sama notice desain Lu ya. notice gak ada hal lainnya gak ada yang megang. Oke, Mas. oke. Iya. Ya udah jalan tuh. Jadi trial and error juga sama perjalanan. Nah, pertanyaan gua sekarang, gua kan juga sama istri gua barengan di sini nih. Kita sudah mulai membagi jurisdiksi karena tim kita juga bingung nih. Bapak bilang apa, Iya. ibu bilang apa gitu Iya, kan. bener-bener. Nah, sekarang lo dua-duanya desain nih. Iya. Nah, lo ngebaginya gimana sekarang? Kalau ngomongin desain, menang lo, pemenang Sinan. Sekarang ya? Ya sekarang lah. Sekarang kalau sekarang benar-benar full gue ke eksternal. Gue hampir jarang di kantor dan kalau gue di studio pun ya udah gue di my own desk aja gitu loh, lebih banyak kerja keluar dan lain sebagainya. Nat lebih fokus ke internal, tetap sebagai design director, tapi dia menghandle head dari masing-masing divisi gitu. Jadi mereka udah tinggal report. Oke. Ya, tapi untuk desain, QC desain, visi misinya Arti tetap dari gue. Justru tugas gue bukan hanya mendesain lagi bro, tapi creating DNA-nya Arti itu apa dan mengkonvert ini jadi sebuah rumusan yang bisa dijalankan oleh siapapun, gak harus pinter, harus jadi siapapun bisa melakukan itu yang susah. Loh, tapi jadi desain lo udah nggak terlibat? Saat ini masih Dong. saat ini masih itu artisan yang mau gue jaga bro. Kalau gue dan tidak menyentuh desain lagi, udah kita nggak boleh ngomong artisan sebenarnya. Ya kan, artisan tuh kan ada handmade craftsmanship yang lu kerjain. Ya, jadi kalau dapat project kan pasti lo dong dari eksternal kan, masuk project ke lo tangkap, terus tuh kayak ngonsep dulu gitu, kurang lebih kira-kira gini. Iya. Terus lo kasih ke Sinat begitu? Enggak. Sebenarnya kalau masuk project kita riset dulu mana. Okay. Kita start with research dulu, kemudian kita bikinin hipotesa itu, which is produksi konsep, jalan sampai proses desain selesai ya, preliminary selesai, habis itu udah mulai serah terima tuh ke divisinya Nat. Nat dari design development, gambar kerja, supervision belakang. Karena dia jagonya di situ, jago banget nih. Oke. Yeah. Oh jadi awalnya emang pertama ditangkap dulu buat ngejaga lo punya artisan ya, tetap arti gitu kan. Yes. Habis itu dikembangin udah oper ke Nat. Yes. Yang penting dengan benang merah yang sudah ditentukan di awal lah, kurang lebih gitu. Betul. Sebenarnya lucunya bro, di awal jalan kita nyampur nih, gue cuma bagi proyek. Proyek yang gue masuk, gue ngerjain. Proyek yang masuk lewat Nat, nanti basic. Ya kan basic kan bro. Cuman ternyata tipe gue ya tadi lu bilang lah idealis, atau si teman gue bilang puris katanya. Benar-benar nggak bisa dirubah nih kalau udah lurus gitu kan. Ini gue bentrok sama kontraktor pasti. Jadi proyek itu jadi terlalu hantem-hanteman bro. Dan which is itu membuat proyek itu untuk merealisasikan itu perjalanannya sulit sekali. Nah Nat lebih jago, dia bisa main belakang, samping, kiri, kanan. Dan belakang aku lihat ya, jago di situ ya, kenapa lu aja yang handle, kenapa harus tip gue gitu kan. Makanya kita mulai bisa-bisain sesuai dengan capability masing-masing. Jadi perjalanan 6 tahun mencari skill dari each team juga kan gitu ya, jagonya ini udah kasih gitu ya. Nah, terus sering terjadi perdebatan gak nih? Soalnya kan kalau suami istri itu pasti ada hubungan personal juga. Kalau personal kan jadi baper, sedangkan di kantor kan sebenarnya kalau meeting sifatnya profesional. Bagaimana lu menghandle the situation antara profesionalisme sama baper nih? Susah sih bro. Susahnya adalah lu ke kantor bareng, di rumah bareng, di mobil bareng. Itu yang susah kan, memisahkan itu kan. Akhirnya kita mencoba untuk membuat boundary sih. Tetapi I think debat itu gak akan terhindarkan bro. Tapi kan debat itu kan sebenarnya bagus, kritik yang membangun, ya kan. Ada orang lain yang mencoba mengcounter idea lu. Ya sebenarnya gak apa-apa, kita absorb aja. Cuman kita udah pisahkan, sama-sama tahu nih tugas yang gue kerja di mana, tugas yang Nat kerja di mana, dan lain sebagainya. Jadi pemisahan jurisdiksinya kan harus jelas tuh. Betul. Dalam nih. Kalau dalam urusan desain tadi kan, walaupun lo bilang awalnya lo yang nentuin nih, terus kan si Nat yang udah ngembangin. Along the way di tengah-tengah kan pasti tetap ada isu lah ya. Nih kalau ada isu antara si Nat sama lo masih ada beda pendapat, itu biasanya
gimana resolve the problem? Bener. Itu biasanya kita sebutnya desain intent nih. Jadi desain intentnya itu suka berubah tuh bro. Jadi kadang konsepnya A jadinya Z gitu kan. Nah ngejaganya tadi porsinya ketika udah di serah terima tersebut sih sebenarnya. Ada hal-hal yang oke ini nanti masih bisa dirubah sekian banyak. Yang ini nggak boleh sama sekali dirubah, harus dipertahankan gitu. Jadi ketika meeting di lapangan mereka udah tahu bahwa ini adalah hal yang harus dipertahankan. Udah tuh perjuangin mati-matian. Tapi ada hal yang kayak ya udah yang ini masih bisa kita change, dan CC pun udah ada nih dari A tuh ke B, B ke C gitu. Gitu kayak material terutama itu banyak banget yang kita udah lock-lockin. Oke. Mm-mm. Jadi udah ditentuin mana yang boleh berubah, mana yang nggak boleh. Betul. Tapi sebenarnya susah bro di dalam desain. Karena kan setiap desain beda. Nah itu tuh Betul. itu challenge terbesar adalah merumuskan arsitekturnya, arti itu apa, dan mengkonvert itu menjadi manual, kemudian dijalankan lewat SOP dan diukur oleh KPI. Itu yang prosesnya menurut gue tuh itu yang susah dan seru sebenarnya pas kita jalanin nih. Lalu lagi menuju mau bikinin begitu juga? Sama udah jalan sebagian sih. Ya karena kalau gua nggak pindah ke sana bro, karena kita menjaga artisan tadi, gua akan menjadi apa sih sebutannya, self employed deh. Iya kan sampai tua pun gue ngerjain tuh gak sih. Jadi artinya guidelines kamar master minimal lebar 5 meter gitu, misalnya begitu. Tapi nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Bentuk tanahnya gimana? Iya. Tapi sebenarnya bisa. Untuk skala rumah sekian. Nah kalau kita ngomongin di arti itu nggak bisa. Tapi gue lagi mau develop apa ya, bisnis baru lah. Nah di situ mungkin bisa. Karena kan ergonomi manusia sama bro. Iya. Iya. Itu kan kayak zaman dulu bukunya Ernest Newford gitu kan. Iya. Maksudnya kan meja tinggi 75, Iya. railing 90 ya Iya. kan. Kayak Ada gitu-gitu aja. kan sebenarnya. Tapi ada aja minta meja 80 ada aja. Walaupun Nah, kita bilang nggak nyaman tetap dipaksain ada aja. Karena lu bespoke, once lu bespoke susah. Request orang kan beda-beda bro. tapi kan 90% mestinya sama lah ya nggak sih? Betul. 90% sama lah. 10% yang agak aneh nih, yang orangnya tinggi banget ternyata. Iya. Gue pernah soalnya motret rumah meja pantry kayak tingginya 90 gitu. Ternyata yang punya rumah tinggi 2 meter. Oke. Gue bilang, oh iya jadi giant semua gitu. Oke. Tapi ownernya masak nggak? Ownernya ya dia sering di dapur Oh, dia lah. masak. Nah, makanya mejanya jadi tinggi semua. Iya. Gitu ya, itu baru pertama kali gue ketemuin sih dalam motret 15 tahun gitu. Iya. Agak aneh. Lucu bro, kadang kayak kemarin gue ketemu temen gue, terus dia temennya mau bikin rumah, ngobrol-ngobrol sama gue dan dia punya masalah insomnia. Dia gak ada masalah dengan tidur kan. Terus gue tanya gini, lu pernah gak sih jalan-jalan gitu ke desa, gak cuma di kota? Oh gak pernah, gue jarang traveling. Coba lu pergi ke di sini, gue kasih lah beberapa resort di Bali. Lu pergi ke sini dari sini. Ini bukan resortnya fancy yang orang banyak tahu. Ini super duper hidden gem. Dan lu coba ya stay di sana. Di sana tuh bener-bener kayak di tengah hutan, suaranya burung, banyak monyet dan lain sebagainya. Gue pengen tahu lu tuh kalau di sana, lu bisa tidur nyenyak apa enggak? Nah, kadang tuh research itu tuh nggak harus selalu yang kayak lu tau gak sih yang kayak di laboratorium. Orang bayangin kalau kita ngomong research tuh laboratorium terus pakai tes kimia apa segala macam. Tapi hal-hal tersebut itu tuh juga masuk tuh. Jadi kayak kliennya nanti reporting ke gue kayak, ternyata gue tuh ini loh enak loh pas gue tidur di sana dan lain sebagainya. Walaupun gue butuh untuk semuanya ditutup. Oh dia butuh cahayanya gelap. Dia butuh noise-nya lebih rendah. Kemudian dia perlu surroundingnya lebih banyak nature-nya. Yang ternyata dia selama ini gak sadar. Bahwa dia cuma lihatnya urban. Yang semuanya itu bikin mata kita tuh lelah. Kan manusia kan gak didesain untuk tinggal di kota. Waktu zaman dulu purba kan kita hidup di dalam goa. Ya kan bikin apa sih shelter sederhana. Yang dulu lihat kan warna cuma 2, hijau sama biru, langit sama laut. Oke. It's it. Tapi sekarang muncul banyak warna-warna lain. Jadi riset juga bisa dalam bentuk experience maksudnya kan, lo cobain dulu lah kemana gitu. Rumah tinggal susah. Kita mau ngomong pakai data apapun juga si owner hanya merasa gue tidur gue nyenyak apa enggak. Intangible banget kan. Di ujungnya itu kan ya. Tapi nyenyaknya gimana gitu kan parameternya. Bener. Jadi lu gimana buat menentukan itu ke klien sekarang? Kalau konteksnya tadi dia reporting, dia cerita. Cerita itu kita tangkap, kita analisa. Artinya lu bikin desain begini, terus lu bilang, lu tes coba ke sono begini gitu. Ya, karena kan si tempat itu gue udah tahu banget. Ya. Oke. Jadi ntar gue tanya ini sih gimana nih.
Terus kalau dia bilang, "Nggak mau ah, gue mau yang aman-aman aja." Ya Ganti. nggak jadi klien gue. Iya. Gue gak ngerjain. Keren. Berarti nggak cocok bro, percuma. Oke. Berarti lu terminate dong di tengah-tengah. Masih awal. Jadi proses sebelum gue milih klien tuh sebenarnya yang kita bukan ngomong milih ya, kita ngomongnya curate lah. Kita curate klien kita. Kenapa? Karena sebelum kita make long term commitment, gue pengen kita sama-sama enak. Gue mengerjakannya enak dengan cara dan metode kita. Dia pun mendapatkan apa yang diinginkan, wants and needs-nya dari si klien ini. Oke. Iya, kalau gue cuma ambilin doang, wah jalaninnya capek, buat dia sengsara. Pas bangun dia ngedumel, ntar dia ngomong kemana word of mouth. Ah, arsitek ini mah gak enak ini. Padahal bukannya gak bagus, gak cocok sama dia. Nggak cocok. Iya. Lo benchmarkingnya bagaimana nih kalau bahwa nih klien bakal cocok nggak sama lo? Misalnya ada yang datang gitu kan, dari 10 klien datang gitu, bagaimana lo filteringnya? Sebenarnya ada sih. Ya basically dia sevisi apa enggak sama lu saat itu. Kemudian projectnya kalau lu kerjakan lu fun nggak? Gitu. Terus kalau kita misalnya develop si project ini, apa implikasinya buat si klien, buat arti, dan buat misalnya let's say neighborhood sekitarnya. Kalau nggak ada itu, gue biasanya agak jarang gue ambil. Contoh, cuman one sided only bro. Biasanya tuh per commercial lah. Gue udah pengennya cuman cepet, bagus, rame, keren. Buat gue kayak ngapain nih gue kerjain ya? Kan banyak yang bisa kerjain juga gitu. Tapi kalau lu misalnya mau develop new sustainable material, atau lu pengen trial and error dengan tropical misalnya, mengurangi jumlah AC dan lain-lain, nah itu yang menarik untuk gue develop kalau di commercial. Yeah. Jadi kalau disuruh ngulik-ngulik material baru, lu demen dong? Temen, kita mainnya sama sampah mulu. Tukang sampah gue. Oh gitu. Yeah. Jadi kalau menurut lo, ini kayaknya enggak lah, cuman buat cari duit dong, malas gitu ya, nggak ngambil lo ya? Sebenarnya perlu duit juga sih. Iya. Ya, tapi maksud gue kan ada beberapa pertimbangan yang lo harus lulus tes dulu dong, nggak cuman kerja buat duitnya doang gitu, enggak ya? Iya. Karena kan tadi si residential, commercial, hospitality bro, yang rutin itu pasti developer. Which is di dalam residential ini kan ada private residence, ada residential ya. Nah kalau developer tuh per tahun tuh pasti. Jadi kalau di situ emang lu udah tahu lu nggak bisa terlalu idealis. Ya karena emang buat ngejual ke publik kan, artinya kan desainnya harus bisa diterima publik. Kalau developer gitu kan. Bikin developer sendiri ya. Nah, gue ikut kalau bikin. Jadi orang marketingnya aja gue. Lo kan belum lama bikin coffee shop kan? Form di Gading Serpong ya. Terus atasnya kan kantor lo. Di BSD. BSD ya? Oke, BSD. Ceritain dong, kenapa lo bikin itu? Form ya? Form? Nggak sengaja itu bro. Bikin coffee shop nggak sengaja ya? Iya. Gimana caranya tuh? Kan kalau kita kan emang suka ngopi, ya kan? Karena kan bukan rasanya sebenarnya awalnya tuh, karena lu butuh untuk begadang. Tapi along the time lu jadi enjoying juga coffee gitu kan, exploring many things. Tapi karena basicnya bukan orang F&B, lu jadi penikmat only. Nah singkat cerita, pas acara BD di tahun lalu itu gue mau ikut yang open studio, and then kurator sempat bilang ya udah bawanya bikin aja sebagai coffee shop, toko kopi. Karena tadi gue dibawa cuman ya udah open space aja bro, buat kantor gue, buat pameran, raw material, raw meeting. Oh kantornya emang udah ada dari kemarin-kemarin, sebelumnya udah ada. Tapi lantai satunya kosong gitu. Iya. Udah setahunan di atas. Terus kita pikir sama juga, bener juga ya, raw meeting kan sama-sama bisa dipakai buat raw meeting coffee shop kan. Ya udah dari situ mulai kita bentuk bikin coffee shop. Pas jalan ada beberapa teman-teman gue yang kayak kita cerita kan, mau dong join. Ya boleh juga lah, kayak kalau lihat cocok juga nih, lu ambil peran ini. Akhirnya kita jalan. Pas jalan ternyata baru sadar ternyata memang gak bisa lu jalanin sendiri kalau kayak gitu. Memang harus rame-rame sehingga bisa cover many things. Nah architecture itu biasanya kalau lu bikin firm architect nih, biasa contoh sendiri, berdua, bertiga, biasa bertiga lah maksimal lah ya awalnya. Itu kan mostly semuanya arsitek bro. Ya. Single, nggak ada diversifikasi yang lain. Ya. Jadi udah ngejalaninnya secara architecture only. Nah ketika di form itu jadi gue juga belajar banyak hal. Tuh. Karena lo joinannya sama siapa aja tuh? Ada si Ryan,
Orang lighting. Oke. Ada Kenny, dia branding. Oh, Kemudian Nat juga masuk sebagai, gue dan Nat masuk sebagai individu yang berbeda. Karena kan kita juga tuh different person. Kemudian satu lagi teman gue Badar si F&B. Jadi ada orang F&B-nya, ada orang brandingnya, ada desainernya, ada orang lightingnya. Ya, sama Nat lebih ke community. Oh, dia community builder. Oh, keren banget ya. Iya. Emang kalau joinan mestinya dari background yang berbeda ya, jadi saling ngisi yang orang lain nggak bisa gitu kan ya. Harusnya. Kalau sesama desainer semua terlalu design driven. Yes. Dan lu cuman fokusnya satu. Padahal si studio itu kan company kan. Company padahal tuh butuh semuanya itu loh. Butuh manajemen, butuh business development, jago di finance, ya kan. Udah berapa lama tuh sekarang si Form? Baru sebulan lebih bro. Sebulan lebih? Kayaknya udah lama banget gue berasanya. Gue berasa lebih lama lagi. Gue yang bikin soalnya. Lo bikin Form itu vision lo apa jadinya kalau untuk dengan desain yang kayak begitu? Apa harapan lo waktu itu? Form itu kan kalau arti itu kan tadi tuh yang gue cerita huruf kecil semuanya. Terus gue nggak mau terlalu yang nge-brandingnya tuh terlalu hard sell. Emang nggak mau, gue nggak mau ke arah sana gitu loh. Tapi kalau form itu adalah bentuk tangible dari arti. Sebetulnya makanya logonya huruf besar, tulisannya bold, dan form dengan coffee shop itu kan sebagai sebuah inclusive space ya. Kayak kalau ngajak lu meeting ke showroom, orang udah merasanya males banget gue ke showroom ngapain. Tapi kayak meeting yuk ke ngopi yuk tempat gue misalnya, atau ke form yuk, orang tuh lebih willingly untuk datang ke sana. Nah makanya kita pengen bikin form tuh jadi jembatan antara publik dengan dunia desain. Gak cuma arsitektur bro, tapi seluruh dunia desain. Ada ilustrator apa segala macam ke depan. Makanya tempat kita kayak collaborative space, blank canvas aja form itu. Tapi banyak kan orang kreatif kah di dalam? Kalau sekarang belum, masih organik ya. Banyak kan orang kerja sih sekarang, WFC nikmatin green segala macam. Memang perlu waktu pelan-pelan untuk kita build kan si community-nya. Di situ lo berhasil ngulik desain apa yang mungkin nggak pernah lo dapat di klien lain ya. Kan kalau klien kan bisa nawar kan, misalnya lo mau bikin ini nggak mau gitu kan. Biasanya kan orang kalau bikin properti sendiri dia punya bisul dipecahin di situ semua atau bisa gue bikin nih gitu. Apa yang berhasil lo bikin di Form tapi tidak di tempat lain? Nggak semuanya ditumpahin juga sih bro. Nggak semuanya ditumpahin, tapi lebih ke Form visinya seperti ini, ada di dalam buildingnya arti. Terus kita coba develop apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Salah satunya adalah campaign kita untuk embracing tropicalities di Form, ya kan. Dan secara bahasa desain arti, minimalism. Makanya kalau di situ kayak material besi, ya besi, nggak di coating, nggak diapain. Batu alam ya batu alam. Jadi kita nggak main kayak kayu sintetik atau apalah yang lain-lain. SCT semua. Jadi raw minimalism itu aliran lo tuh, bahan mentah minimalis, nggak diapa-apain gitu. Gue nggak tahu tuh aliran apa enggak sih. Itu kayak kita memformulasikan sendiri aja bro. Karena kan kalau orang kayak klien kan butuh untuk bahasanya kan. Kalau gue nggak kasih nama tadi bingung. Ini apa sih maksudnya? Tapi raw minimalism itu prinsipnya gini bro. Lu mendevelop sesuatu itu tidak effortful gini. Hasilnya harus bagus sesuai dengan effortnya. Karena kan ada hal yang kayak lu develop susah, akhirnya di cover juga. Kayak contoh misalnya lu pasang wall cladding di fasad. Itu pasang kering nih. Susah banget prosesnya, tapi jadinya pasang kering sama pasang basah orang nggak bisa bedain sebenarnya. Orang-orang publik ya. Tapi ada juga yang bikinnya gampang, kelihatannya susah. Nah, raw minimalism itu ada di tengah-tengahnya. Kalau gue ibaratin kayak sushi. Jadi benar-benar lu prepare ingredients-nya, mas motong tekniknya harus bagus. Pas lu makan, ya benar-benar as it is. Kalau ingredients-nya nggak enak, ya nggak enak. Jadi raw minimalism itu kalau detailnya jelek kelihatan bro, bobroknya. Makanya tekniknya harus bagus sih, kontraktornya, tukangnya harus bagus. Pasang kabel nggak bagus dikitnya kelihatan. Susah dong sebenarnya mah. Sebenarnya susah, tapi nggak sesusah itu.
Waduh, susah tapi nggak susah itu. Tergantung siapa yang bikin, jago nggak artinya. Ya ada SKBM-nya lah. Ya, maksudnya kan artinya desainnya, ngedetailinnya gimana supaya dibikininnya juga gampang. Ya, Lalu kontraktornya juga mesti capable buat bikin. betul. Betul. Oke, itu balik lagi. Tapi ada satu hal yang menarik yang gue temuin, Bro. Jadi di situ pun gue belajar dari si kontraktor. Ini ngerjain teman gue si Mas Hendro. Belajar bahwa kadang kita kalau ngedesain ini cuma gini. Salah contoh gue bikin detail lampu gitu ya. Udah nih cuman detail lampu begini doang gitu. Terus kita nggak pikirin itu nanti waste-nya dari si lampu tersebut, cara pasangnya, teknisnya, sourcing materialnya. Saat misal gue pakai akrilik gitu ya, satu lembar itu dapat berapa dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masuk ke sini, lu tuh jadi mikirinnya sampai di level tersebut, sampai ke waste-nya. Sehingga yang lu berikan ke kontraktor itu seharusnya adalah bentuknya kayak manual buku IKEA. Oke. Udah bener-bener itu tinggal rakit. Jadi nantinya semua orang pasti bisa buat. Nantinya ya gue perlu waktu untuk menemukan formulanya itu. Oke. Iya. Untuk ngeformulain waste. Nggak ngeformulain si desain tersebut. Intinya gini, kita sebagai arsitek nggak boleh cuma ngedesain sampai looks formnya doang. Misal gue mau bikin meja nih, gue cuma bikin meja ini doang, tapi gue tidak berpikir meja ini kayunya kayu apa, source-nya dari mana, finishingnya apa, coatingnya aja berapa lapis gitu kan, besinya seperti apa, sistemnya seperti apa, source-nya itu semua harus dipikirkan, dibentuk jadi gambar kerja nih. Gambar Betul. kerja itu harus sesimpel mungkin bisa dibaca oleh semua orang. Oke. Gitu. Once ini udah dapet, ya kan jadi your detail kan, tinggal lu buat. Nah harapan gue adalah ini nanti bisa dikerjakan oleh semua kontraktor. Ya tentu mungkin ada SKBM-nya. SKBM apa sih? SKBM itu standar. Kalau anak sekolah kan ada nilai terendahnya, tau gak sih? Oh, Iya. oke. Itu bukannya semua desain emang harus ada begitunya? Oke, kalau gue lihat mostly lebih ke looks. Misalnya kita ngomong ngecor nih, ada nggak spek arsitek sampai pasirnya, agregatnya? Enggak, bro. Oh. Kemarin akhirnya ngerasain sendiri bahwa ketika di Bandung tuh lagi heboh-hebohnya kan tambang-tambang batu split ditutupin, pasir ditutupin, terus kita ganti pasirnya, terus berubah corannya beberapa fail Oh. karena seberpengaruh itu. Biasanya looks-nya maunya begini ya, caranya terserah gitu ya. Udah pokoknya gue cuma mau looks-nya gini gitu. Paling dia tuh pattern nih. Oke. Ya, tapi yang isi di dalamnya itu ingredients-nya itu tuh yang tidak dicari. Oh, kalau lo emang maunya sampai situnya dong, biar standar semua bener dari awal sampai akhir gitu. Oh, oke. Sampai mikirin sampai begitu ya. Iya, sebenarnya nyari masalah sih. Bikin susah aja ya. Bikin masalah. Tapi kalau berhasil sebenarnya itu bagus ya menurut gua. Jadi project lo juga bisa uniform kan semuanya. Justru jangan jadi uniform. Malah nggak mau uniform. Nggak boleh uniform, tapi universal. Nah, makanya gue bilang itu nggak bisa, produk itu nantinya tuh nggak bisa di RT, bro. RT tetap bespoke. Ntar ada lagi ya, bukan RT tapi RW kan. Kelurahan. Di industri construction, tadi lagi ngomongin construction kan, idealism itu biasanya sering kalah sama budget kan. Lo bilang tadi, punya idealism ada budget, terus kontraktor yang lebih kenal sama klien. Wah, guys. itu red flag nomor 1 itu. Oh gitu ya, kalau kontraktor teman baik klien mundur gitu. Ya harusnya mundur. Harusnya mundur. Itu salah, bro. Praktis yang salah. Kenapa? Jelaskan dong. Di architecture itu ketika kita desain, spearhead-nya itu arsitek dong. Atau interior design lah, siapapun yang mendesain itu spearhead nih. Di balik itu semua adalah sebuah ekosistem yang harusnya mendukung visinya si arsitek tersebut. Mau itu vendor material, kontraktor, apapun sampai dokumentasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena repeated klien lu tuh bukan si klien itu. Sebenarnya lu bangun, si klien mungkin bangun sama si kontraktornya sekali, 2 kali, 3 kali lah. Si arsitek ini mungkin setahun bisa ngasih lu 20-30 project kalau dicocok sama lu. Bener. Iya gak sih? Tapi lu jadiin dia sebagai musuh lu, tapi nanti lu bilang gini, Pak minta project dong. Ya kan salah dia, bisnis modelnya dia gak clear. Bener juga. Iya dong, klien lu tuh arsitek. Kecuali kenalan dia yang punya rumah propertinya ada 30. Itu lain cerita ya, tapi kan jarang yang begitu ya. Developer itu namanya. Itu developer, iya. Itu juga biasanya gak enak kok. Ya. Oke lah, iya. Bener juga, kalau itu kan budget juga dicop kan kalau developer pasti. Iya. Dan kelebihannya adalah sebenarnya ketika lu mengikuti si spearhead tersebut, ada orang yang memberikan lu project, 1. Kedua, dia memastikan proyeknya bagus.
bisa jadi portfolio lu juga. Ya masa lu fight, masa lu berantemin kan aneh. Cara berpikir itu sebenarnya cacat logika. Tapi apa yang ada di pikiran mereka biasanya? Masa kan dia mau cepat selesai, apa dia nggak mau susah kerjanya? Biasanya gitu ya. Iya sih, konvensionalis aja sih bro. Bahwa berpikir mungkin marketnya luas, akan ada orang yang akan meng-hire dia lagi. Tapi dia tidak membangun brand reputation. Ya, harusnya kan dia menjadi kontraktor yang paling bagus dan paling bisa merealisasikan desain apapun. Wah, itu tuh pasti Oke. dibuka habis tuh 1 tahun 2 tahun dia belum tentu dapat tuh. Yang penting arsitek hidup tenang gitu kan. Iya, Jangan dirempongin sama detail-detailan yang nggak bisa kerjain gitu. Iya. Karena detailnya udah jelas, pola lantai apa, bisa salahnya konyol gitu. Oke. Nah, dengan segala constraint yang ada tadi itu, budget, ada kontraktor atau mungkin klien yang nggak terlalu ngerti desain. Nah, lo sebagai arsitek yang punya idealism tertentu ini, bagaimana lo fight for the project? Maksud gua, apakah lo akan fight for the idealism karena menurut lo it's worth fighting for, atau lo willing to ya udah dah, Give up. ya at certain point ya, masa gua nih lo punya boundaries Iya, di mana gitu, menarik. kondisi-kondisi yang seperti ini nih, karena kan setahun lo juga handle berapa puluh project gitu, ya pasti ada ketemu begini dong. Pasti. Atau tadi yang lo bilang, arti itu bukan klien gua, enggak gitu. Ya sebenarnya itu sih. Gitu. Gue setahun nggak ngambil banyak project. Jadi ini siapa? Sensei ya. Nggak usah fight battle yang lu nggak bisa perangin tadi. Jadi gue nggak gue paksakan for the sake of the project and for the client juga, buat kita juga. Kalau lu nggak cocok ya udah nggak usah paksain gitu. Cuman emang lu udah mungkin targetin kan setahun, misal Q1 berapa project, Q2 berapa project, Q3 berapa project. Curate dari situ ya, pokoknya target per project per quarternya udah harus ada. Ya. Habis itu ya pilah-pilih deh. Ya. Tapi I think mostly ya bro, karena tadi kalau lu menjadi kita ngomong si kontraktor tadi, jadi kontraktor yang kerjanya bener deh, atau jadi siapapun yang kerjanya bener ya, gue rasa nggak akan kekurangan project sih. Malah lu malah bingung kan mau handle gimana. Tapi kalau problem ini baru ada di tengah-tengah gimana? Nah itu yang sering terjadi. Pas mau bangun muncul ntar ada misalnya parents siapa yang involved di dalam project. Ngacak-ngacak tahu-tahu gimana tuh? Ya harus keluarin jurus-jurus lainnya. Harus keluarin jurus-jurus lainnya bro. Ya tapi maksudnya kalau udah kayak gitu, bagaimana lo ngejagain idealism lo nih yang udah lo bangun di awal, udah oke nih. Oke, kita bangun. Tahu-tahu wah monster datang semua nih. Backup plan bro. Nah, backup selalu ada plan B. Plan B nggak bisa, plan C. Jadi tadi kita mundur. Jadi gini, ibaratnya ini, gue analogi nih, kayak misalnya gue lagi fight battle sama lu, terus tiba-tiba muncul di belakang lagi rame-rame kan, gue nggak bisa fight kan. Jangan balik badan. Kalau lu balik badan, lu kabur atau lu diem, lu kalah. Tapi lu mundur tapi pelan-pelan. Jadi gue mundurin gitu bro, dari 100% mundurin berapa nih, mundurnya 95 nggak bisa nih, kita mundur lagi 90 gitu. Mungkin di project itu stop di 90, mungkin di proyek lain stop di 80, tapi kita misalnya punya SKBM misalnya 75. Nah, sampai di level 75, nah itu kita udah harus tegas. Kita harus tegas ke klien, ini nggak bisa, ini bukan project dengan standar kita lagi, ini mau di mana, mau dilanjutin apa enggak, kita gitu. Ya. Tapi harus mundurnya pelan-pelan. Ya artinya ada compromise juga lah ya, at certain level ya. Sampai yang ini udah terlalu jauh dari arti, ya udah lo request untuk move on. Iya, walaupun sedih. Karena itu ngejalannya pasti udah bertahun-tahun. Iya. Lo juga punya filosofi form follows meaning. Ini lain nih, agak lain. Lo tau dari mana itu? Adalah. Coba dijelaskan. Orang dulu belajarnya form follow function juga, tahu-tahu form follow meaning. Gimana tuh? Itu lucu tau bro. Itu kan kalau nggak salah, gue ngomong di mana? Gue lupa di acara mana gitu ya. Apa namanya? Kita percepat ke sekarang, terus gue bikin coffee shop namanya form follow meaning. Kan nggak sengaja. Sebenarnya dulu gue nggak berencana kesana, itu cuman kayak plesetan dari form follow function. Tapi gue bercandainnya adalah kalau kita follow function, terkadang nggak cuman function loh di dalam architecture.
ada tadi needs, want, ada well-being, ya kan, ada lain-lainnya. Nah, ketika kita ngomong meaning, satu project pasti punya meaning. Tempat studio lu tuh mau meaningnya apa? Untuk company lu, untuk lingkungan sekitar, untuk apa dan lain sebagainya. Meaning itu lebih deep dibandingkan function. Function hanya sebatas lu mau ke WC, ada toilet, lu bisa pakai, that's it. Lu bisa cuci tangan, that's it. Tapi meaning lu bisa bercerita bahwa lu dapat inspirasi di toilet. Nah, berarti toilet lu harus bikin yang inspiratif. Apakah toilet lu harus ada view ke alam? Apakah toilet itu tempat lu refresh ketika lu kantor terus lu stres gitu kan, kerja capek, pas lu ke toilet tuh merasa refresh. Kayak enak yang di toilet. Padahal itu didesain. Oke. Jadi every space and every corner itu lu pikirin meaningnya gitu. Iya, harus. Meaningnya buat usernya dong. User, harus end user. Kalau komersial tapi apakah bisa seperti itu ya? Maksudnya kalau meaning kan gue nangkepnya kayak seakan-akan di rumah tinggal yang lebih private ya, lebih ke direct ke usernya yang private. Cuman kalau komersial kan ini buat banyak orang dengan multiple backgrounds. Itu bagaimana lu translating the meaning into commercial areas? Bisa bro, itu yang harus malah menurut gua. Commercial public building kita ngomongnya. Public building itu kan bangunan yang akan didatengin sama banyak orang. Nah, harusnya kita lebih mikirin si end user tersebut. End user itu kan kalau di riset lebih gampang komersial dulu dibanding rumah tinggal. Target marketnya clear, siapa yang datang. Lu bikin apa? Sekolah jelas. Bikin mall jelas kelihatan itu target marketnya umur berapa, siapa yang datang dan lain sebagainya. Mereka ngapain, hobinya tuh baca sebenarnya. Dan itu sangat bisa difasilitasin harusnya oleh kita. Misalnya orang di situ suka lari pagi, suka aktivitas di luar sepeda, lo harus siapin area-area outdoor. Jangan sampai nanti kita bikin public building yang nggak mensuplai itu terus kita bilang gini, kok market kayak nggak ngerti gue ya. Balik, kita yang tidak ngertiin si end usernya. Tapi riset itu artinya ada assumption base juga ya. Maksudnya kan kalau rumah tinggal lu bisa interview orangnya. Yeah. Tapi kalau public building kan lu cuman kayak membaca gue maunya Gen Z misalnya. Lu cuman ya udah Gen Z gimana. Gue ngundangnya orang umur 40-an ya. Cuman berdasarkan itu aja artinya. FS, visibility study. Justru kalau kita ngomong bahkan projectnya mungkin lebih gede ya. Kalau project gede kan ada visibility study bro. Itu datanya real. Mereka kan udah collect data itu. Dan misalnya orang mau bikin apa nih, bangunan mall atau office, mereka kan bukan pertama bikin. Oke. Udah punya FS, udah real datanya mereka bro. Udah tahu ya. Iya, nah data itu justru yang menarik kita olah. Makanya tadi gue kalau desain startnya dari riset dulu. Kan ada white box, ada black box tuh. Black box kan kayak tidur terus tiba-tiba dapat ide gitu kan. Kalau white box itu lu mencari data, meriset, terus desain lu terbentuk dari riset. Tapi kalau white box desainnya kaku. Kalau black box desainnya lebih eksploratif. Tapi eksploratifnya enggak, sometimes enggak functional. Kalau ini terlalu fungsional, nah gue coba hybridin antara keduanya, bikin sweet spot lah di tengah-tengahnya. Jadi tetap harus playful, inspiratif, tapi tetap data driven juga karena di backup sama itu kan butuhnya begini loh gitu. Iya, ya lu nggak bisa menyenangkan semua orang. Iya, betul. Tapi at least you try lah. Iya. Terus lu pernah ngomong juga mengenai the epidemic of boringness. Itu sebenarnya si Thomas Heatherwick yang ngomong awalnya ya. Iya. Itu terjadi kan sekarang di sini? Terjadi nggak? Terjadi lah. Udah dari tahun 90-an udah terjadi bro. Menurut lo bagaimana itu? Kita ngomong architecture aja kali ya. Kita ngomong architecture. Architecture itu menjadi sesuatu yang generik. Padahal architecture itu diciptakan untuk tidak mengindustrialisasikan manusia. Artinya gini, contoh. Kita ada 100 orang nih bro, tinggal di sebuah tempat. Harusnya setiap rumah itu beda. Bener gak? Ya. Tapi yang terjadi di saat ini, kita ngomong Jakarta aja deh. Rumah tinggal yang bangun developer. Developer gak mau pusing, cuman bikin 1-2 tipe rumah, 3 rumah, disuruh isi 100 orang. 100 orang ini harus adapt apapun yang terjadi dengan si rumah tersebut. Mau renov gak boleh, suruh tahan 5 tahun 10 tahun. Mau rubah fasad gak boleh. Mau nanam pohon gak boleh. Bayangin, selama lu tinggal 5-10 tahun lu di lock dengan cara tersebut. Dan orang crazy-nya adalah setuju dengan hal tersebut dan bahkan bisa menjual. Kayak wah nih kalau rumahnya begini nih nanti harganya lebih tinggi dan lain sebagainya, dikasih facility di sana dan lain sebagainya. Tapi semua hal itu tuh tidak pernah
mensuplai apa yang orang butuhkan. Malah menurut gue rumah-rumah zaman dulu itu didesain lebih baik bro, yang tengahnya ada taman bersama, komunal, ngadep ke taman, lu tahu tetangga lu, oh si tetangga lu si ini si ini si ini. Tapi ketika rumah lu di row, lu nggak usah ngomong rumah ke 10, rumah ke 3 di kanan rumah lu, lu mungkin udah nggak kenal. Kan row, kita udah nggak lihat dia. Tiap hari kita udah sibuk sendiri, rutinitas. Akhirnya tidak terjadi yang namanya community. Padahal harusnya residensial itu community. Nah hal-hal kayak gitu bro. Oke. Iya. Jadi bagaimana caranya supaya kita nggak terjebak di situ ya? Maksud gua kan kalau ya udah developer pasti kan ya bikin ruko deret sama lagi semua, terus rumah tinggal juga. F&B pun dari satu desain yang booming, orang lain bikin lagi yang sama di kopi gitu kan. Ya beda-beda dikit lah, tapi intinya kan sama kan. Iya. Itu kan termasuk jadi salah satu fenomena ini kan. Jadi ya Iya. gini lagi, what's new gitu. Iya benar. Iya. Kuncinya bagaimana nih supaya kita bisa Agak di luar kendali sih mengurangi itu ya gimana ya? itu di luar kontrol sih. Cuman the best thing memang satu kan mindset tadi tuh triangle itu tuh, arsitek, si klien sama user. Ketiganya ini harus mengubah mindset bahwa misalnya contoh, oh saya datang ke tempat ini karena FOMO, itu udah salah. Lu datang jauh-jauh bela-belain, lu datang FOMO, biasanya kecewa gitu. Tapi kalau lu datang karena lu suka, lu riset dulu lah. Lu mau makan nih, lu riset dulu gitu reviewnya, lu lihat fotonya dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa kebentuk, kalau kita ngomong F&B tadi, jadi F&B yang nggak terlalu tren-trenan, lagi tren maca, lagi tren UB, ntar berubah terus. Nah yang buat bisnis juga, FOMO juga bikin pedal, bikin apa nggak di riset, kira oversupply. Ya kan, padahal sebenarnya ada hal-hal yang lain, mungkin orang lebih butuh basket kali ya kan. Ya kan, nyari lapangan basket itu susah, atau mungkin butuh badminton, atau butuh apa kita ngomong gitu. Nah itu tuh triangle itu tuh bro, ngeberesinnya nggak bisa sendirian dan long term, tapi setidaknya harus ada agent of change. Harus ada agent of change yang bisa nge-start. Dari start itu kan diikutin bro. Betul. Once diikutinnya bener, nah harapannya harusnya jadi chain berikutnya bener. Yeah. Itu kayak padahal tuh agent of change, yang satu bikin. Sekarang semuanya bikin tanpa izin. Itu kesian loh bro. Maksudnya bayangin, buka lapangan padel kan nggak murah dan nggak gampang ya. Tapi sekarang sudah sampai oversupply, itu kan berarti gimana caranya? Lebih banyak lapangannya dibandingin yang mainnya. Yang mainnya sekarang ini. Iya. Padahal dulu kebalik kan, nyari lapangan susah. Iya. Sekarang menuhin lapangan susah. Iya bener. Lo kan termasuk arsitek yang angkatan muda nih ya, masih muda lah ya, hitungannya masih muda. Lo punya tips buat kreatif muda nih, yang lagi mau mulai berkarya, yang karyanya bisa lebih berdampak gitu kan, itu tips lo apa? Disclaimer dulu deh, kalau sama yang muda gue dibilangnya tua, sama yang tua gue dibilangnya muda. Relatif lah ya. Nanggung ya. Tips Mid buat career. I think nggak cuman ke yang muda sih bro, menurut gue kita belajar sekata ke bawah kiri kanan nih. Jadi mungkin lebih ke architecture pada umumnya buat Indonesia terutama. Satu, kita harus bangga sebagai arsitek Indonesia. Kita punya culture yang sangat kuat, flora fauna, budaya, bahasa, itu salah satu yang paling rich di dunia. Tapi kita nggak pernah yang explore orang lain. Satu itu. Kedua, harus original. Always creating something new yang tadi nggak ikutin FOMO, tapi lebih follow apa yang lu inginkan di dalam hidup lu dan goal lu ketika melakukan itu apa sih. Dan ketiga, nggak harus selalu berentrepreneur. Architecture itu bisa jalan intrapreneur juga. Lu berkarir di dalam sebuah architecture firm itu juga way untuk lu menyalurkan talent lu. Kalau lu memang bukan orang yang mau mikirin 10.000 hal pusing tiap hari misalnya, ya berentrepreneur aja. Jangan-jangan lu lebih bisa memberikan impact melalui karya yang lu buat. Karena ini kan intrapreneur ataupun entrepreneur, ending goalnya adalah si karya. Kita nggak boleh fokus ke diri kita kan. Maksudnya gini loh, kalau berentrepreneur hanya untuk berpikir egonya supaya untuk nama saya misalnya, itu salah. Tapi kan lu mengabaikan karya. Dan caranya apapun sebenarnya yang ditujukan adalah si karya itu untuk end usernya, untuk orang banyak. Sesimpel 3 itu sih I think. Kalau arti sendiri 5-10 tahun ke depan bagaimana kira-kira?
Akan jadi apa ini? 5-10 Arti tahun lagi udah masih mid career nggak? Udah nggak mid career lah ya? ya tergantung kacamatanya Tergantung sih. kacamata ya. Oke. Ya tapi kira-kira apa yang lu visionkan? Artinya akan terus berjalan seperti yang kita udah jalankan. Sebenarnya campaign-campaign yang kita lakukan memang butuh proses yang lama, butuh proses yang lama. Kita fokus terhadap sustainable design, recycled material, bring microclimate dan tropical context itu hal yang basic banget menurut gue di dalam architecture design. Tapi arti ini harus disupport oleh ekosistem yang baik. Dan selama ini gue berharap ekosistem itu dari pihak eksternal. Itu yang nggak bisa terjadi, bro. Makanya mungkin ke depannya gue akan masuk ke level operation lah untuk certain typology project sehingga gue bisa mensupport arti ataupun vice versa, artinya bisa mensupport ke sana. Unless ini nggak akan pernah terjadi, visi ini akan udah hilang aja. Artinya arti akan grow menjadi rada corporate nggak? Nggak, Nggak corporate ya? nggak. Arti tetap studio base. Gue pengennya tuh intimate. Arti is arti. Tapi another kenapa kita ngomongin another bisnis ini mungkin corporate bisa. Ya, itu yang RW tadi gue bilang ya, kelurahan kan. RW.